Di tepian Danau Kerinci yang tenang dan jernih, terhampar sebuah desa bernama Sandaran Agung. Setiap pagi hingga senja, tepian danau itu selalu hidup oleh aktivitas warga yang mandi, mencuci, atau sekadar bercengkerama di bawah bayangan batu-batu besar yang menjulang di antara rerumputan hijau. Pada suatu siang yang terik, seorang ibu muda berjalan menggandeng anak lelakinya menuju danau. Ia hendak mandi bersama sang anak. Sementara itu, anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun ditinggalkan di rumah dalam lelap tidurnya. Anak lelaki yang baru berumur 5 tahun itu begitu antusias bermain air. Ia berenang perlahan menjauh, terbawa oleh kenikmatan air danau yang sejuk. Hingga tanpa disadari, tubuh kecilnya terseret ke tengah. Angin berhembus semakin kencang, menggulung air dan menyeret si anak menuju muara danau yang mengalir ke batang merangin. Ia hanyut, hilang dari pandangan ibunya yang panik dan tak kuasa mengejarnya. Namun takdir berkata lain. Atas izin Tuhan, tubuh mungil itu terdampar di atas buih besar yang mengapung dan bergerak mengikuti arus, membawanya jauh dari Danau Kerinci menuju aliran yang lebih tenang. Buih itu akhirnya mengapung hingga ke tepian tempat mandi raja di Jambi. Saat raja tengah bersiram, ia melihat tubuh kecil terbujur di atas buih yang tersangkut di jamban pemandian. Sang raja segera mengangkatnya dan membawanya ke istana. Di bawah asuhan raja, anak itu tumbuh menjadi sosok yang patuh, jujur, dan penuh semangat belajar. Raja begitu menyayanginya dan mengangkatnya sebagai anak angkat dengan nama kehormatan, Baginda Muhammad Amin. Seiring usia bertambah dan ilmu bertumbuh, Muhammad Amin memohon izin untuk mengembara. Ia ingin mengenal dunia, menyebarkan nilai kebaikan, serta memperluas pemahaman agama yang telah ia dalami. Perjalanannya membawanya kembali ke tanah asalnya, Kerinci. Keindahan alam, gunung-gunung menjulang, dan luasnya danau membangkitkan hasrat untuk menetap di sana. Ia bertemu seorang gadis desa jelita yang kemudian akan dinikahinya. Namun tak lama kemudian, takdir memperlihatkan sisi baiknya. Gadis itu ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Perasaannya bercampur aduk, hingga akhirnya ia memutuskan meninggalkan desa itu selamanya. Muhammad Amin kembali ke Jambi dengan hati yang remuk. Raja menyambutnya dengan hangat dan mengirimnya ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama. Ia belajar dengan tekun hingga siap menjalankan tugas dakwah. Sekembalinya dari Mesir, sang raja menugaskannya menyebarkan agama Islam ke pedalaman yang belum tersentuh cahaya tauhid. Ia ditugaskan menyusuri sungai Sirih menuju hulu batang Tembesi. Dalam perjalanannya, ia bertemu Sultan Sri Maharaja Batu, pemimpin adat dari Minangkabau yang telah menetap di Sungai Tenang. Sang pemimpin menyambutnya dengan terbuka dan mengangkatnya sebagai tokoh penting di Tanjung Alam. Muhammad Amin dengan bijak mengikuti adat yang ada, sambil perlahan memperkenalkan ajaran Islam. Ia bahkan menggunakan momen sabung ayam untuk menarik perhatian masyarakat. Setelah menang, ia mengungkap rahasianya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan itu memantik rasa ingin tahu masyarakat. Mereka mulai datang, belajar, dan akhirnya banyak yang memeluk Islam dengan keyakinan yang tumbuh dari hati. Di Tanjung Alam, Muhammad Amin mendirikan masjid pertama yang simbolis, satu tiang utama setinggi 13 meter, dikelilingi 20 tiang kecil. Ia dikenal sebagai Rajo Tiangso, pelopor dakwah, dan pengesaan Tuhan di Sungai Tenang. Tinggal di tanah yang disebut Tanah Irung, tanah tergunting pusat spiritual dan kebangkitan masyarakat baru.